Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elis Berliana Putri. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar BIMBA beserta jawaban penjelasannya. Semoga bisa dipahami dan pada bagian pertama, yaitu mengenai metode individual system. Pertanyaannya adalah pengertian dari individual system. Jawabannya proses belajar, murid berperan sebagai subjek belajar dan guru berperan sebagai motivator dan fasilitator. Lanjut pada pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan harus dilakukan secara individual system? Jawabannya adalah anak sebagai subjek belajar berarti kebutuhan dan hak anak harus benar-benar diperhatikan. Kemudian pada pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya adalah proses belajar setiap anak mencapai hasil yang optimal, tumbuh minat baca, dan belajar secara intrinsik. Lanjut pada nomor keempat, pertanyaannya adalah di BIMBA, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebagai apa peran guru dan murid? Murid sebagai subjek belajar, guru sebagai motivator dan fasilitator. Lanjut pada pertanyaan yang kelima, perbedaan antara classical system dengan individual system. Classical system adalah setiap anak mendapatkan materi yang sama pada saat yang sama. Sedangkan individual system, setiap anak memiliki materi yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian selanjutnya pada nomor ke-6, yaitu pertanyaannya bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system. Jawabannya yaitu ada 3 cara. Yang pertama melakukan placement test atau tes penempatan. Yang kedua mengetahui cara membuat file modul masing-masing anak. Yang ketiga mengamati dan mempelajari karakter. Selanjutnya pada nomor ke-7, pertanyaannya adalah apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jawabannya menjadi lebih semangat dan rajin lagi bermain sambil belajar, serta mau berusaha untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi ke depan. Selanjutnya nomor ke-8, yaitu pertanyaannya apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampak yang akan terjadi, dampak baiknya yaitu kelas menjadi lebih kompak dalam belajar, memiliki semangat dan kemauan untuk belajar, dan lebih giat lagi dalam proses belajar. Selanjutnya, lanjut pada bagian yang kedua, yaitu mengenai metode variation skill. Pertanyaan pertama, apa pengertian variation skill? Jawabannya adalah proses belajar mengajar yang divariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan bermain. Kemudian, pada soal kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Jawabannya yaitu mengurangi rasa bosan pada anak. Untuk minat belajar, anak akan lebih senang dan bersemangat. Lanjut pada pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Jawabannya yaitu agar anak tidak mudah bosan, tetap semangat, dan tertarik dengan proses belajar mengajar. Pertanyaan pada nomor keempat, yaitu sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Pada nomor kelima, pertanyaannya yaitu kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif. Yang pertama yaitu belajar matematika dan membaca. Pada pertanyaan nomor ke-6, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek afektif? Jawabannya yaitu bernyanyi, berdongeng, berdialog, dan bercerita. Nomor ke-7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Jawabannya itu kegiatan belajarnya dalam menulis dan mewarnai. Nomor ke-8, pertanyaannya yaitu bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Jawabannya yaitu berkomitmen. Prosesnya wajib menggunakan metode BIMBA seperti fun learning. Evaluasinya prosesnya pembimbing dan yang dibimbing. Kemudian pada bagian yang ketiga yaitu mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan the law of effect, hukum akibat? Jawabannya yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila
akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Hukum latihan. Jawabannya yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Pada pertanyaan nomor terakhir yaitu nomor ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? Hukum kesiapan. Jawabannya itu ketika seseorang siap untuk melakukan sesuatu, tindakan dasar memiliki kesempatan untuk melakukannya. Maka dalam diri orang tersebut akan terjadi kepuasan. Sekian beberapa pertanyaan beserta jawaban penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga lebih mudah dimengerti dan dipahami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah ucap atau bertingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.